Halo semua, selamat datang lagi di channel El Farda. Tempat ngobrol santai, tapi isinya bisa bikin kepala kalian penuh ide baru, wawasan, dan sedikit pusing mikirin dunia ini. Sebelum kita mulai, klik like sekarang, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe. Karena untuk 10.000 subscriber pertama, kita sudah siapkan hadiah spesial buat kamu. Buruan, sebelum kehabisan slot. Oke, sekarang siap-siap karena topik kali ini bakal bikin kamu heran, senyum, bahkan mikir panjang. Fenomena yang tiba-tiba meramaikan jalanan Indonesia, bendera One Piece. Coba bayangin, lagi jalan santai menjelang peringatan kemerdekaan. Biasanya kita lihat merah putih berkibar di tiap rumah. Kali ini ada yang beda. Di beberapa tempat malah muncul kain hitam dengan gambar tengkorak pakai topi jerami. Bendera yang biasa kamu lihat di anime One Piece tiba-tiba ada di dunia nyata dan berkibar di Indonesia. Kok bisa? Apakah ini cuma tren iseng anak muda? Atau ada makna yang jauh lebih serius di baliknya? Buat kamu yang belum terlalu kenal, bendera ini adalah Jolly Roger, milik kelompok bajak laut Straw Hat Pirates, dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Di dunia One Piece, bendera itu bukan cuma tanda bajak laut. Itu simbol kebebasan, tekad untuk melawan ketidakadilan, dan keyakinan untuk terus berpetualang demi impian. Luffy dan krunya nggak tunduk pada pemerintah dunia yang korup. Mereka punya kode kehormatan sendiri. Mereka melindungi teman, menolong orang lemah, dan nggak segan melawan tirani. Jadi, buat sebagian orang, bendera ini mewakili semangat kami tidak akan diam. Tapi kalau simbol itu tiba-tiba muncul di jalanan Indonesia, apalagi menjelang hari kemerdekaan, jelas ini jadi pembicaraan besar. Fenomena ini mulai terlihat sejak akhir Juli 2025. Awalnya, dari para pengemudi truk, mereka menolak memasang bendera merah putih sebagai bentuk protes terhadap larangan truk odol, overdimension, overload, yang dianggap merugikan mereka. Lalu entah siapa yang memulai, ide ganti bendera itu muncul. Dari 1-2 kendaraan, tiba-tiba ratusan orang mulai melakukannya. Foto-fotonya viral di media sosial, diunggah di TikTok, Instagram, sampai X, Twitter. Dan yang bikin fenomena ini cepat meledak adalah banyak anak muda ikut-ikutan. Bukan cuma di truk, tapi juga di rumah, kos-kosan, bahkan di kampus. Ada yang pasang benderanya di pagar rumah, ada yang kecil di helm motor, bahkan ada muralnya di dinding kota. Dalam hitungan hari, media mulai meliput, pemerintah ikut bicara, dan pro kontra pun dimulai. Presiden menegaskan, merah putih adalah simbol nasional dan tidak bisa diganti oleh apapun. Beberapa menteri bilang, ini provokatif dan bisa merendahkan martabat bangsa. Tapi ada juga yang mencoba lebih lunak, bilang, ya, boleh berekspresi, tapi jangan mengaburkan makna kemerdekaan. Di sisi lain, Komnas HAM, Amnesty, dan beberapa aktivis malah membela. Mereka bilang, hey, ini hak kebebasan berekspresi. Tidak ada yang salah selama tidak merusak atau menghina simbol negara. Di tengah semua ini, media sosial penuh perdebatan. Ada yang marah-marah, kok berani-beraninya ganti bendera kita dengan anime? Ada juga yang bilang, ya ampun, ini kreatif loh. Setidaknya mereka punya cara unik untuk menyampaikan keresahan. Di TikTok ada komentar kocak, kalau yang pasang bendera One Piece ini jadi bajak laut beneran. Aku mau ikut daftar tapi jadi kru bagian masak. Ada juga yang nyeleneh, bendera One Piece berkibar, tandanya Luffy udah sampai di pelabuhan Tanjung Priok. Tapi ada juga komentar serius, kalau bendera nasional udah nggak mau dipasang, itu tanda orang udah mulai kehilangan rasa percaya sama negara. Komentar-komentar ini, baik lucu maupun tajam, menunjukkan kalau fenomena ini punya dua wajah, hiburan dan pesan sosial. Fenomena mengganti simbol nasional dengan pop culture ini bukan cuma ada di Indonesia. Di Hong Kong pernah ada yang pakai simbol anime untuk menyamarkan pesan protes agar tidak langsung ditangkap. Di Amerika, fans Star Wars pernah bawa bendera Rebel Alliance saat demo menentang kebijakan pemerintah. Pop culture sering dipakai sebagai bahasa protes karena mudah dikenali, punya penggemar luas, dan agak susah dianggap ancaman langsung. Itu juga yang bikin bendera One Piece ini cepat viral. Semua orang kenal, semua orang paham maknanya. Pertanyaannya,
Apakah ini cuma tren sementara atau akan jadi simbol perlawanan baru di Indonesia? Kalau melihat antusiasme netizen, ini bisa bertahan lama. Setidaknya sampai pemerintah benar-benar merespons akar masalah yang bikin orang memasangnya. Tapi, tren ini juga berisiko. Kalau dianggap menantang negara, bisa saja ada aturan atau tindakan tegas untuk melarangnya. Dan saat itu terjadi, fenomena ini bisa makin besar atau justru hilang karena takut hukuman. Menurut saya pribadi, bendera ini nggak akan bisa menggantikan merah putih. Merah putih adalah simbol yang lahir dari darah dan perjuangan para pahlawan kita. Tapi, bendera One Piece ini adalah tanda bahwa sebagian orang merasa suara mereka nggak didengar. Kadang simbol pop culture justru jadi bahasa yang paling mudah dimengerti oleh generasi muda. Mereka mungkin nggak mau orasi di jalan, tapi mereka mau pasang bendera ini. Itu artinya, ada pesan yang perlu kita dengarkan. Jadi, gimana menurut kamu? Bendera One Piece di Indonesia ini cuman lucu-lucuan? Atau sebenarnya bentuk protes yang sah dan kreatif? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Like videonya kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Dan jangan lupa subscribe sekarang karena hadiah spesial menunggu 10.000 subscriber pertama. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan ingat, bajak laut pun punya kode kehormatan.